Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang RESTful Web Service. Ya, kita lihat, teman-teman silakan ikuti panduan yang ada di modul ya pada minggu keempat. Nah, pembahasan ini meliputi pengenalan RESTful Web Service, kebutuhan tools, serta implementasi dan mempersiapkan desain database. Kemudian kita setup REST server, setting koneksi database, dan implementasi RESTful Web Service dengan metode get, post, put, dan delete dengan mengujinya melalui browser dan Postman. Jadi toolsnya apa aja yang harus dipersiapkan? Eh, di sini kita siapkan adalah XAMPP ya. Teman-teman harus punya XAMPP sebagai web servernya. Kemudian Visual Studio Code kita pakai VS Code aja biar kalau ada kesalahan gampang ya, dia akan mengeluarkan tanda-tanda warna-warna yang berbeda untuk editor. Jadi kita menggunakan web server dan database ya, terutama MySQL menggunakan XAMPP. Kemudian editornya kita menggunakan VS Code dan untuk ngetesnya kita menggunakan Postman. Jadi tiga itu yang teman-teman harus install di komputer masing-masing. Oke, di sini teman-teman bisa menggunakan kalau yang sesuai dengan modul itu menggunakan CodeIgniter atau CI REST Server. Tapi ini masih menggunakan CodeIgniter versi 3. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan CI versi 3 silakan ikuti panduan ini. Tapi di sini saya akan menggunakan yang namanya yang versi 4. Ya. Oke, sebenarnya sama aja, hanya berbeda sedikit. Nah, ini adalah konfigurasi database yang teman-teman harus buat. Ikuti saja panduan yang ada di sini ya. Kita akan membuat sebuah database dengan nama DB member. Kemudian tabelnya kita beri nama member. Ingat ya, huruf kecil aja semuanya biar pemanggilannya nggak lupa. Teman-teman kalau huruf kecil besar, ntar terjadi error karena pemanggilannya tidak sesuai. Nah, di sini create database DB member, ya database-nya namanya DB member. Kemudian di bawah database itu teman-teman buat tabel dengan nama member. Bikin aja di PHP Nah, kemudian dalam tabel member itu ada ID, nama member, email, dan nomor telepon. Ini juga terserah teman-teman mau huruf kecil semua atau depannya besar. Ini kan nggak standar nih. Depannya ada yang huruf besar, tapi di nama member huruf kecil gitu. Nah, ini teman-teman sesuaikan aja. Ya. Jangan lupa pada bagian ID itu di set auto increment. Jadi kita nggak perlu nih nulis ID lagi gitu ketika ingin mengisi karena dia sudah otomatis auto increment, not null dan primary key. Ini tinggal di copy kalau mau menjalankannya via SQL atau bikin di PHP admin aja biar gampang. Kemudian kita insert untuk datanya ya. Insert into member, nama member, email, nomor telepon. Kita isi 3 data nih. Datanya yang pertama, namanya Tiwi Pertiwi, emailnya tiwi@gmail.com, nomor telepon terserah nih datanya. Datanya teman-teman silakan masukkan salah satu namanya di paling atas ya. Jadi paling atas nama teman-teman, emailnya, dan nomor telepon. Nah, persiapkan project RESTful Web Service, pastikan folder master coordinator yang disertai library REST yang telah di-download yang tadi ya, pada folder C, XAMPP, htdocs ya. Kemudian, ubah nama foldernya dan beri nama REST server.
Jadi di dalam folder C XMPP htdocs itu ada yang namanya folder reserver yang berisi file yang teman-teman download tadi. Oke, pastikan service Apache dan MySQL pada XMPP control panel telah aktif. Kemudian jalankan browser lalu ketikkan alamat localhost reserver index php reserver sampai dengan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, berarti project teman-teman yang tadi sudah ada gitu atau sudah berjalan. Ya, jadi kalau udah berjalan running, ini udah seperti ini. Oke, kita lanjut. Setting file koneksi database, ya, jalankan editor VS Code-nya, VS Code-nya dibuka, kemudian setting foldernya supaya muncul ke sini ya. Teman-teman sudah paham pasti semua. Kemudian ubah file database nih ya yang ada di dalam config database menjadi db member nih. Sesuaikan dengan yang tadi kita buat nih database-nya. Database-nya db member. Ingat ya, hostname-nya localhost, username-nya root, password-nya itu kosong defaultnya. Jadi localhost, username root, password kosong. Database-nya db member. Nah, untuk implementasi metode get ya, get itu kan berarti apa? Menampilkan ya. Get itu manggil datanya, menampilkan datanya. Untuk melakukan implementasi RESTful Web Service dengan metode get, post, put, delete terlebih dahulu buat controller baru dengan nama restmember.php. Jadi teman-teman bikin controllernya pada folder controller, kemudian untuk metode get ketikkan script di bawah ini, function index get nih. Jadi kalau get dia id this get id. If id sama dengan tanda kutip ya. Tanda kutip dua kali nih sebenarnya ya, bukan kutip dua ya, tanda kutip satu dua kali dalam kurung. Kemudian kita buka isinya. Member ya, jadi variabel member sama dengan this db get member result. Jadi kita nih query nih di sini. Sama aja dengan teman-teman manggil select. Select bintang dari tabel member, kemudian hasilnya ditampilkan. Else ya, this db where id id member, this db get member result. Keluarin lah responsnya member atau apa, member 404 atau not found. Jadi teman-teman bikin ketikan function get-nya seperti ini. Ini ada penjelasannya nih. Kemudian script di atas menunjukkan pembuatan fungsi get yang akan memeriksa apakah ada properti ID pada address bar. Jika tidak ada, maka data akan ditampilkan semua tanpa ada seleksi. Nah, yang keluar seperti ini. Ketika sudah diisikan datanya tadi di database ya, dia akan memanggil seperti ini. Ketika ada properti ID pada address bar, ya, nih ID sama dengan 2, maka dia akan hanya memanggil yang ID 2 gitu. Si siapa? Si Hana Putri. Ini kan Hana Putri juga yang di sini kalau nggak ada function ID, dia juga ada nih ID 2 sama dengan Hana Putri. Nah, sekarang post. Post itu apa? Post itu berarti upload data baru. Jadi kan ada get, post, put, dan delete. Kalau get itu tadi menampilkan, kalau post itu input, kalau put itu ubah atau edit, kalau delete itu berarti menghapus. Nah, kita bikin lagi nih function post ya. Data array id dispose ya. Jadi kita akan ngepost nih, ngepost id, ngepost nama member, ngepost email, dan ngepost nomor telepon. Nah, query-nya insert sama dengan this db insert member data. If insert this respond data 200 ya berhasil,
200 itu berhasil berarti ya, menampilkan data berhasil di input. Else, this response array status fail. Jadi gagal 0502. Nah, sekarang ini ada penjelasannya, silakan teman-teman kalau mau dibaca ya. Jadi eh, yang tadi itu untuk post atau input data baru. Nah, sekarang put itu berarti mengubah. Ingat ya, untuk controllernya ya cuman satu, cuman functionnya itu ada banyak. Jadi teman-teman buka lagi resmember.php-nya, controllernya, bikin function index put. Nah, function index put, ID disput ID, ya. Jadi dia kan kalau kita mengubah nih, kita panggil nih primary key-nya apa? Oh, ID, ya. Jadi ID-nya berubah, ID-nya kita panggil, kemudian nama yang di dalam isinya itu, ya, seperti nama member, email, nomor telepon itu yang akan kita rubah. Gitu. This DB where ID, ya, di mana ID sama dengan itu, ya. Jadi ID-nya, ID mana yang akan kita rubah? Update this DB update member data. If update this respond data berhasil 200, kemudian else jika tidak this respond array status fail. Jadi gagal atau 502 bad gateway. Nah, ini untuk penjelasannya. Kemudian kita bikin implementasi metode delete atau penghapusan. Sama, kalau penghapusan kan juga yang kita panggil adalah ID-nya. Function index delete, ID, this delete ID, this db where ID, kemudian ID-nya. Baru kita panggil nih, variable delete sama dengan this db delete member. If delete, this response array status sukses atau 200. Jika tidak, this response array status gagal 502. Itu adalah function-function di REST member ya, yang berisi get, post, put, dan delete. Nah, sekarang kita mengujinya menggunakan Postman. Nah, teman-teman install dulu Postman-nya ya. Nanti akan seperti ini, sesuaikan dengan OS teman-teman. Tapi sekarang kalau yang menggunakan Windows harusnya sih sudah 64 bit ya. Jarang sudah yang udah masih 32. Nah, Postman itu bisa teman-teman download di sini linknya. Pilih Postman yang versi terbaru aja. Nah, kita akan ngetes nih. Nah, cara ngetesnya bagaimana? Cara ngetesnya ya teman-teman panggil nih. Buka aplikasi Postman yang sudah terinstall tadi. Kemudian URL-nya yang tadi nih, localhost, REST server, index PHP, REST member. Nah, pilih tombol get dulu. Get, kemudian send. Jangan lupa ya nih URL-nya nih. Maka akan tampil seperti ini nanti di bawahnya. Viral. Data berupa yang ada di database teman-teman panggil. Kemudian untuk post. Nah, kalau post ya, untuk pengujian post maka pilih jenis pengujian post nih ya. Post. Kemudian pilih form Arlen code ya. www.form Arlen code pada bagian body nih, body, kemudian form Arlen code. Terus teman-teman tulis nih apa aja yang mau diinput nih. ID misalnya value-nya 4. Kalau tadi kan teman-teman datanya 3 ya. Sebenarnya ini nggak perlu diisi juga bisa nih ID-nya. Jadi teman-teman cukup masukkan nama member gitu. Nama member Imam Nawawi, emailnya imam@gmail.com, nomor telepon 0877 sekian sekian. Nah, kemudian setelah data ini diisikan ya, teman-teman send. Ingat ya, di sininya post. Post, kemudian teman-teman pilih body,
Kemudian pilih nih www.form Code. Kemudian isi nama member, email, nomor telepon. Value-nya Imam Nawawi, imam@gmail.com, nomor telepon. Nah, setelah itu send. Maka ketika di send, ini datanya akan masuk nih di sini nih. Apa yang teman-teman inputkan dia akan masuk di sini. Nah, itu adalah metode post. Nah, sekarang put. Put itu kan berarti mengubah, ya, mengubah. Pengujian put langkahnya sama dengan metode post. Hasilnya seperti berikut. Body Arlen Code. Ya, jadi sama semua. Ya. Langsung aja ID-nya, ID berapa yang akan dirubah, dia akan otomatis berubah. Nah, untuk pengujian delete itu juga sama. Jadi teman-teman hapus nih datanya. Oke, langsung apa namanya? Nanti kita tes bareng-bareng. Nah, sekarang aplikasi Vigenesia. Jadi teman-teman bikin aplikasi Vigenesia. Vigenesia adalah hasil pemikiran dari diskusi dengan mahasiswa UBSI untuk membangun startup. Nah, salah satu produknya adalah Vigenesia, Visi Generasi Indonesia. Jadi aplikasi ini merupakan studi kasus di mata kuliah Teknologi Web Service dikembangkan oleh mahasiswa sebagai proyek dan dalam jangka panjang akan menjadi ikon nasional melalui Google Play Store dan mendapatkan support dari Kemendikbud maupun masyarakat luas. Teman-teman bikin dulu aplikasinya database-nya namanya Vigenesia. Kemudian di dalam tabel Vigenesia itu ada tabel ya, database-nya namanya Vigenesia, tabelnya motivasi, user, dan role. Bikin itu dulu aja. Kemudian kalau kebutuhan database dan RESTful API Vigenesia, mahasiswa bisa unduh melalui link ini, ekstrak file zip tersebut dan letakkan pada htdocs. Aktifkan phpMyAdmin, create database baru. Oh, ini ternyata sudah ada projectnya ya. Jadi teman-teman silakan buka, silakan download, kemudian silakan buka, kemudian import untuk database Vigenesia-nya. Nanti setelah diimport dia akan ada ini. Jadi ada kategori motivasi, report APK, role, dan user. Nah, ini setelah diimport. Oke, langsung aja kita praktekkan.